Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah dipertemukan di tempat ini. Yang kedua, salawat dan salam mari kita haturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu tujuan utama kehadiran kita pada malam hari ini di tempat ini adalah untuk mencari ilmu. Dengan kita mencari ilmu, maka itu maknanya kita ingin belajar tentang hukum. Yang dimaksud tentu hukum-hukum Islam. Apa konsekuensinya? Setelah Anda tahu ilmunya, tahu hukumnya, maka konsekuensinya akan berlaku hukum pada kita. Ya, karena kita tahu hukumnya. Beda kalau orang itu tidak mau belajar sehingga tidak tahu tentang hukum, maka hukum itu tidak akan mengenai dirinya. Sehingga ada orang kadang-kadang tidak mau ngaji karena memang tidak ingin terbelenggu dengan hukum. Padahal Allah sangat menghormati orang-orang yang beriman dan orang-orang yang punya ilmu, bahkan akan meninggikan derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Itu janji Allah. Mudah-mudahan kehadiran Bapak, Ibu hadirin sekalian di tempat ini menjadi sebuah sarana atau wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada hukum-hukum Islam sehingga kita ini lebih berhati-hati. Jadi ibarat orang itu kalau tahu rambu-rambunya, misalnya dalam berkendara, itu kan kita jauh lebih hati-hati daripada orang yang tidak ngerti rambu-rambu. Ada P warnanya merah, itu mestinya kan dilarang parkir karena kita tahu hukum, kita tahu rambu-rambu. Ada tulisannya S warnanya merah, ya kita berhenti, ya tidak boleh berhenti. Kenapa? Karena kita tahu hukum. Nah, mudah-mudahan itu maksud kehadiran kita. Nah, hadirin sekalian, pada malam hari ini sampailah kita kepada pembahasan yang ketiga, yaitu bab tentang jenazah. Bab jenazah ini menjadi sangat menarik hadirin sekalian karena kematian itu tidak ada hubungannya dengan umur. Andaikan kematian itu berhubung kait dengan umur, maka materi tidak begitu menarik. Kenapa demikian? Ya boleh jadi yang mendengarkan yang tua-tua saja karena yang muda tidak mau dengarkan. Kenapa? Suwe Pak. Itu kalau mati itu dikaitkan dengan umur. Tapi hadirin sekalian, seperti kita ketahui bahwa mati itu tidak ada hubungannya dengan umur. Karena itu bab ini menjadi sangat menarik dan Ibnu Hajar al-Asqalani sebagai musannif kitab ini menempatkannya di pembahasan yang ketiga atau Kitabul Janazah, itu di bab yang ketiga. Nah, di bab terkait jenazah ini hadirin sekalian itu ada 59 hadis. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan hadis ini. Jadi ada 59 hadis terkait bagaimana kita berkaitan dengan jenazah itu, ya. Hadis yang pertama hadirin sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi atau bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi hadirin sekalian? Aksiru dzikra hadimil ladzab. Disebutkan di situ ada titik duanya al-maut. Perbanyaklah menyebut pelebur kenikmatan, yaitu mati. Jadi hadirin sekalian, kalau kita selama hidup di dunia ini kita merasakan sebuah kenikmatan, maksudnya kenikmatan dunia itu ukurannya berapa sih? Mungkin 70, 80, 90. Ya. Tapi selepasnya itu akan berhenti kalau sudah datang namanya hadimul ladzat, yaitu kematian. Maka pertanyaan kita hadirin sekalian, sudahkah kita siap menghadapi hadimul ladzat, yaitu kematian?
Dan ini kalau kita lihat di beberapa tempat ya, misalnya ada saudara kerabat kita yang meninggal, itu sebetulnya itu kan sebetulnya itu kan akan datang kepada kita semua. Itu kan hanya waktunya saja. Karena itu kalau saya diminta untuk memberikan sambutan atas sahibul musibah, saya katakan bahwa kita ini tinggal nunggu giliran saja. Sebetulnya nomor antriannya sudah ada, tapi belum sampai pada diri kita. Sehingga apa? Supaya kita ini bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi. Jangan sampai kita ini datang ya, takziah begitu. Itu kan biasanya duduk-duduk begitu ya. Nah, itu di rumah duka maksudnya. Itu kadang-kadang kita ini ngomongnya kan tidak ada hubungannya dengan orang meninggal gitu loh. Harusnya gimana Pak? Ya harusnya setiap ucapan kita ini satu, paling tidak mendekatkan diri kita untuk bisa menyiapkan diri kita ini kepada kematian itu. Yang kedua, kita ini ikut menjadi saksi atas kebaikan orang yang meninggal. Karena itu pembicaraan-pembicaraannya ya kita hubungkan dengan suasana ketika itu. Jangan sampai kita ini menghadiri kematiannya tetangga atau takziah misalnya terus ngomongnya tentang yang lain. Apa enggak boleh Pak? Ya boleh tapi kurang etis. Bengi sing menang sapa ya? Nah, coba ngomong bal-balan tetan. Lah apa enggak boleh Pak ngomong sepak bola? Ya boleh tapi tempatnya kurang tepat. Karena itu ada kaidah dalam bahasa Arab ya, ini bukan hadis. Likulli maqamin maqal. Setiap tempat itu ada pembicaraan. Walikulli maqalin maqam, dan setiap pembicaraan itu ada tempatnya. Artinya bahwa pembicaraan itu disesuaikan di mana kamu berada itu. Jangan asal ngomong saja. Kira-kira begitu ya. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Hibban ya. Jadi ini hadis ini bicara terkait mengingat mati. Mengingat mati itu bisa ketika kaya maupun ketika miskin. Kita ini kadang-kadang ingat mati kalau posisi miskin saja, enggak. Jadi mengingat mati itu ya ketika kaya, maka dia akan jadi orang zuhud, dan mengingat mati ketika dia posisi miskin, dalam kondisi kekurangan harta, dia menjadi orang yang qanaah. Ya. Qanaah itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia itu artinya apa Pak? Ikhlas gitu ya. Atau nek basa Jawane kan nrimo ing pandum, nah kira-kira begitu. Ini basa Jawane, ya. Oleh karena itu ingat mati kan bukan waktu miskin saja. Nah, seringkali kan begitu. Ketika masih posisi posisi berkecukupan, kadang-kadang seolah mati itu jauh begitu. Padahal mati itu tidak mengenal kondisi. Yang penting lagi begini hadirin sekalian, seringkali kita salah membaca hidup ini. Begini ya. Sebetulnya yang dinilai oleh Allah itu bukan Anda menjadi siapa, bukan Anda menjadi apa, bukan. Tetapi bagaimana kita ini menjalani keberadaan kita menjadi siapa atau menjadi apa sesuai dengan arahan Allah atau sesuai yang dikehendaki Allah. Saya beri contoh begini. Dalam sebuah perusahaan itu posisi tertinggi kan namanya direktur utama, dirut. Posisi paling bawah itu adalah SU atau staf umum. Basa kasar ini kerja serabutan lah ya. Jika dua orang ini disandingkan, manusia mengatakan mana yang mulia, mana yang terhormat, antara direktur utama sama SU tadi. Kalau manusia ngomongnya apa? Ya direktur Pak, terhormat direktur. Kalau itu menjadi teorinya Allah, maka betapa rusaknya dunia ini. Karena itu kan Allah mengatakan bahwa Allah tidak melihat kepada wajahmu, kepada pakaianmu, kepada fisikmu, bukan. Bukan Anda menjadi siapa, bukan Anda menjadi apa, bukan. Tetapi bagaimana Anda bisa menjalani sebagai apa atau sebagai siapa. Itu yang penting. Sehingga kata Allah, tidak penting kamu menjadi direktur, tidak penting kamu menjadi SU, kalau kamu tidak mau memperdulikan apa-apa yang sudah aku turunkan, tidak ada bedanya. Karena itu mari kita berusaha menjadi siapa atau menjadi apa sesuai dengan apa yang disyariatkan. Itu hadis yang pertama ya.
Sekarang saya lanjutkan ke hadis yang kedua. Wa an Anasin, dari Anas qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidhurrin yanzilu bihi. Janganlah sekali-kali ada di antara kalian, kata Nabi, yang menginginkan mati karena kesusahan yang menimpanya. Fa in kana la budda mutamanniyan, seandainya benar-benar dia ingin, maksudnya ingin mati, falyaqul, hendaklah ia berdoa, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika sekiranya itu lebih baik bagiku. Memang kalau dilihat secara umum sepintas dua-duanya podo. Walaupun kita berdoa begini kan sama saja kan, ingin mati juga kan. Tetapi kenapa Nabi mengarahkan seperti ini? Supaya niat kita ini jangan keliru. Tadi kan di awal hadis ini dikatakan kita tidak boleh minta mati karena kesulitan atau kesusahan yang menimpa diri kita. Seandainya kita betul-betul menginginkan, maksudnya menginginkan mati, maka ucapkanlah doa. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita, kalaupun kita harus minta mati, maka ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Bukan serta-merta karena kesulitan. Ada orang Bapak Ibu ya, sakit itu sudah 10 tahun, 15 tahun. Ingat, sakit 15 tahun. Karena tidak kuatnya, karena sakit selama 15 tahun, terus ngomong begini, ya Allah, mending mati aja aku, tidak boleh. Tapi dengan doa ini kan sama Pak, sebetulnya minta mati, iya. Tetapi yang dia inginkan kan keberkahan hidupnya atau matinya. Nah beda kan. Kalau tadi kan mengeluh karena sakit, gak kuat, terus minta mati. Tapi kalau ini tidak. Maka kalau ada teman-teman, saudara, tetangga yang ya kita sebut berulang tahun, itu saya sering mendoakannya begini, semoga umurnya berkah. Kenapa? Karena panjangnya umur belum tentu berkah. Sama dengan ini. Dia mengatakan kalau seandainya hidup itu lebih baik, ya maka hidupkan saya. Tapi kalau seandainya tidak ada kebaikan dalam hidupku, lebih baik aku dimatikan saja. Nah, tapi tidak mengeluh, itu beda. Jadi ini bicara sudut pandang. Nah, termasuk para jamaah, jika terjadi sesuatu silakan berdoa begini, ya. Boleh dengan bahasa yang lain. Maksudnya dengan bahasa Anda sendiri, tidak harus bahasa Arab. Tapi intinya sama. Tapi bukan berarti karena Anda tidak kuat atas ujian Allah, bukan. Ya, bukan itu. Tadi saya contohkan ada orang sakit 15 tahun, 12 tahun gitu. Kalau dalam bahasa Jawa itu sampai jadi kembange amben, ngerti ya? Kembange amben ya berarti di tempat tidur terus-terusan. Itu saking nggak kuatnya dia minta mati, itu yang tidak boleh. Ya. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini kesimpulannya, satu, dilarang minta mati karena musibah yang menimpa dirinya. Karena itu maknanya dia tidak ridho dengan takdirnya Allah. Ya kan? Tidak boleh. Yang nomor dua, anjuran untuk berserah diri. Sebetulnya hidup mati itu kan apa kata Allah. Ya. Yang penting bagaimana kita bisa menjalaninya dengan sebaik mungkin. Seandainya terjadi sesuatu pada diri kita, maka kita dianjurkan berdoa, tentu dengan doa yang baik. Pilihannya cuma dua, ya Allah, seandainya hidupku ini lebih banyak manfaatnya, hidupkan aku ya Allah. Tapi kalau seandainya hidupku ini penuh kemaksiatan, ya, tidak ada gunanya, mending saya mati. Gitu. Ya. Jadi boleh, tetapi bukan karena musibah, bukan karena kesulitan hidup. Ya. Utang banyak di PHK, istri baru melahirkan, utang banyak terus mati ya, oh tidak boleh begitu, tidak boleh. Ya. Justru harusnya kita bisa menghadapinya. Setiap kesulitan itu kan sudah digambarkan oleh Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya apa? Bahwa kekuatan ujian itu oleh Allah sudah disesuaikan.
Saya sering membahasakan begini, kalau orang itu diuji oleh Allah beratnya 3 kilo, itu maknanya yang bersangkutan dianggap mampu. Dianggap mampu apa? Dianggap mampu menerima beban 3 kilo. Tidak mungkin, tidak ada ceritanya Allah itu ngasih beban 5 kilo sementara kekuatannya 3 kilo. Tidak mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya apa? Kalau orang itu semakin banyak didera dengan musibah, itu maknanya Allah sudah menganggap bahwa Anda mampu. Maka secara teori orang yang sering diuji Allah itu maknanya naik kelas. Filosofinya begitu. Berarti saya nggak tahu diuji kalau naik kelas. Ya iya. Maka itu kan ada ayatnya, jangan pernah engkau menganggap aku beriman kepada Allah sementara belum pernah datang ujian kepada kamu. Gimana kamu mengatakan beriman? Lah kalau ngomong iman tok iso apa sih nggak iso? Iya kan? Saya beriman kepada Allah, saya beriman. Tapi begitu diuji bengok-bengok, enggak bisa. Termasuk para jamaah hari ini, ingat kata-kata saya bahwa iman itu apa ya? Berbanding lurus dengan ujian. Karena itu Anda jangan mengeluh, ya Allah, saya itu sregep nang masjid loh. Kok sering dikasih ujian loh? Ya memang itu. Jelas ya? Ya memang itu gandengannya. Terus bukan berarti Anda tuh sregep nang masjid 5 waktu terus gak dapat ujian loh. Bukan itu. Justru untuk mengukur seseorang ya dari situ. Nah, saya ada ketemu anak SD itu. Kamu kelas berapa? Kelas 5. Terus kok gak langsung nambah? Belum diuji Pak, belum ujian. Coba. Emang harus naik kelas itu diuji dulu. Ada enggak orang, kamu kelas berapa? Kelas 6, langsung SMP Pak? Enggak bisa Pak, kenapa? Belum ulangan, baru ujian. Nah, ya memang. Ya. Nah, jadi Anda jangan alergi dengan ujian. Jadi karena itu para jamaah, kalau Anda mengaku beriman kepada Allah, siap-siap dengan ujian. Dan itu pasti datang. Cuman masalahnya Anda ini kuat apa tidak, tergantung kepada kita. Kalau saran saya, jangan minta diskon. Ya. Hadapi. Karena saya pernah dengar tuh orang tuh berdoa gini, ya Allah, begitu banyak cobaan yang kau berikan kepadaku ya Allah, berilah aku keringanan ya Allah. Kurangi ya Allah. Kenapa jual diskon? Tidak perlu sebetulnya ya. Itu maknanya seolah menganggap Allah tidak tahu kita, ya kan? Padahal Allah sangat tahu kita, ya. Oke. Sekarang hadis yang ketiga. Wa an Buraidah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Buraidah bahwa Nabi bersabda, al mu'minu yamutu bi araqil jabin. Orang yang beriman itu mati dengan peluh. Peluh itu apa itu namanya? Keringat ya, di dahi. Rawahu tsalasa wa sahhahahu Ibnu Hibban. Riwayatnya imam yang 3, hadis sahih menurut Ibnu Hibban. Keluarnya keringat itu hadirin sekalian ketika nazak itu menandakan bahwa memang itu orang mati itu ya sakit. Dan tidak ada hubungannya dengan murkanya Allah, tidak ada. Pernah tuh kalau jenengan lihat, makanya ini kadang-kadang saya tidak sebut stasiun televisinya ya. Tapi kadang-kadang banyak tontonan di televisi, tidak semua, saya ulang lagi tidak semua lah ya. Tetapi ada banyak kadang-kadang yang tidak memberikan edukasi, ya, justru melakukan pembodohan. Ada orang itu ketika misalnya di dunia ya selama hidupnya itu sering bertengkar dengan tetangganya misalnya. Begitu sakaratul maut terus wajahnya gosong misalnya, terus ngomongnya gini, iya wong tukaran tok mbek tangga dadi gosong, itu tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Ya. Kok diazab nang donya wong iki. Tidak ada hubungannya. Sebab secara teori kalau memang itu iya, maka seluruh orang yang sering bertengkar mesti gosong. Faktanya kan tidak. Ada tuh saya pernah lihat sepintas ya waktu itu karena ada tayangan begitu saya lihat ada orang itu dikubur Pak. Terus mau keluar apanya tuh Pak? Kayak kalau jengking atau apa begitu. Ya, kemudian ada captionnya itu, gara-gara ini muncul ini. Itu sebetulnya tidak mendidik, ya, tidak ada hubungannya. Ya. Jadi kalaupun misalnya gosong apa, itu bukan tanda siksaan, bukan. Ya memang proses kematian itu begitu, ya. Ada juga yang sambil tersenyum, itu memang prosesnya begitu, biasa saja. Bukan berarti terus
Wah, itu disiksa Pak, ini DP-nya di dunia Pak, nanti di akhirat tambah nemen, enggak ada hubungannya, ya. Ya kalaupun seandainya harus bercucuran peluh misalnya, apalagi nanti di hadis berikutnya kita mempelajari bahwa mata itu akan membelalak gitu ya, atau mulut membuka, itu memang proses-proses alami dari sebuah kematian. Maka nanti ada caranya, bagaimana kalau kita menjumpai saudara kerabat kita yang seperti itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan siksa, karena siksa itu adanya hanya di akhirat, ya. Hadis yang keempat, wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah, ini perawinya dua ya, radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang hampir mati. Jadi kata-kata mautakum itu ulama-ulama hadis itu menerjemahkan dengan kata-kata belum mati, ya. Belum mati, maksudnya masih naza gitu ya. Itu namanya istilah yang dipakai dalam banyak hadis itu mautakum, ya. Bukan yang sudah mati loh ya. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Nabi di sebagian pendapat yang lain mengatakan mautakum itu ya orang mati, artinya sudah mati gitu ya. Padahal maknanya sebetulnya kalau mengacu kepada hadis-hadis terkait jenazah, mautakum itu ya sebelum mati. Ya. Ya, di hadis ini ada anjuran lakinu mautakum la ilaha illallah. Rawahu Muslim wal arba'ah. Jadi ini tugasnya orang yang sehat kepada orang yang sakit yang menjelang meninggal itu ditalkin. Nah, talkinnya itu ngomong la ilaha illallah. Saya pernah ditanya para jamaah, boleh nggak saya modifikasi Pak? Loh, maksudnya? Loh, kalau saya bacakan la ilaha illallah Pak, kasihan Pak. Kenapa kasihan? Oh, nafasnya sudah tersengal-sengal ya Pak. Gak kira iso ngomong la ilaha illallah. Terus sampean ngomong ya apa? Ya saya talkin dengan kata Allah, Allah, gitu dah. Maka saya jawab, itu sampean nggak dalil dewe, tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya tuh la ilaha illallah. Perkara yang mau mati ngomongnya Allah, Allah, itu urusannya dia. Tapi kita yang sehat ngomongnya la ilaha illallah. Nanti kalau la ilaha illallah saya takut Pak. Takutnya apa? Begitu ngomong la ilaha mati Pak. Berarti kan dia kafir Pak. Lah itu bukan urusan kamu. Itu urusan yang ngomong. Nah kalau dia muslim tidak mungkin berhenti di la ilaha, mesti illallah. Begitu. Jelas ya? Ya karena ada yang mau modifikasi. Dengan pertimbangan terus Pak wis wong rodok nemen iki Pak. Setakai ngomong Allah Allah saja Pak. Nah itu gaya hukum dewe. Ya kenapa? Ya kan udah tahu hukum, ya kan udah ngaji. Terus gimana yang betul? Tetap la ilaha illallah. Perkara yang mau mati tadi itu ngomongnya Allah, ya sakare pede wong isa-isone iku kok. Bukan tugas kita. Kemudian digetak, ngomongin la ilaha illallah sampai lapo ngomong Allah Allah, enggak begitu. Itu kan tergantung kemampuan dia. Ora usah digetaki. Bahkan di keterangan di sarannya hadis ini, kalau dia terlalu berat begitu ya, maka talqinnya itu jangan direngketi apa? Jangan terlalu sering, dikasih jeda begitu. Ngomongin la ilaha illallah, kono gorong sempat ngomong la ilaha illallah, malah digepuk ngayo ngomong. Loh jangan. Orang sudah nafasnya sudah tersengal bilang la ilaha illallah. Kate ngomong Allah lho wabot. Ya gak apa-apa ditunggu aja. Ya, kalau sudah ngomong Allah baru gitu, ngomong gitu tak baru jenengan nambah lagi la ilaha illallah, dijeda ya, jangan dipaksa ya. Saya ulang kembali dalilnya kalau mengacu kepada hadisnya Abu Hurairah ini ya la ilaha illallah, bukan Allah Allah ya. Jadi ini jenis bacaan yang diajarkan ketika menghadapi orang sakaratul maut adalah la ilaha illallah ya. Kalau dia muslim insya Allah nutup
sampai la ilaha illallah. Ya, kalau tidak ya boleh jadi la ilaha, boleh jadi kan nggak tahu kita, ya. Dijeda jika terlihat agak kepayahan. Siapa yang kepayahan? Ya orang yang mau mati tadi, ya. Nah, gimana kalau seandainya dia belum muslim tapi keluarganya menginginkan dia muslim, ya sebelum jenengan bilang la ilaha illallah disuruh baca syahadat dulu. Iya kan? Kan begini Bapak Ibu ya. Ini saya ya sering dikritik sama teman-teman. Jenengan pernah dengar hadis yang bunyinya begini. Al-farqu bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Tahu artinya ya? Perbedaan antara saya dengan kamu adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat termasuk kafir, kan begitu kan? Hadis ini memang betul jika yang bersangkutan memang satu, tidak percaya dengan Islam. Karena tidak percaya dengan Islam maka tidak percaya dengan perintah sholat. Memang betul. Lah wong kafir bagaimana mungkin mau sholat, iya kan? Nah sekarang saya ingin tanya, bagaimana dengan orang Islam yang percaya dengan hukumnya sholat, ya toh, percaya kepada Allah dan Rasulnya tapi tidak sholat? Ada tidak ya begitu? Banyak toh? Nah, KTP ini Islam, ya kan? Dulu-dulure Islam tapi gak sholat. Apakah dia kafir? Ulama sebagian mengatakan, bahkan mayoritas itu mengatakan tidak kafir, tapi dia fasik. Dia fasik. Bukan sampai kafir, fasik. Karena dia mengakui hukum sholat, tapi takonnya apa gak sholat? Males, udah coba. Tapi dia memahami hukumnya sholat. Kalau yang hadis awal tadi memang dia tidak mengakui hukumnya sholat. Ya wong kafir kok gimana mau menghukumi sholat? Mau mengakui hukum wajibnya sholat, tidak mengakui dia. Nah itu seringkali nggak bisa hadisnya bunyinya begitu. Memang, tapi itu bagi orang-orang yang betul-betul tidak mau sholat dan tidak mau meyakini, mengimani perintah sholat. Dia benar. Nah, tapi bagi saudara kita, jenengan punya ponakan, apa punya paklik misalnya, sholatnya kadang-kadang pindho tok, Idul Fitri, Idul Adha, kadang Jumatan yuk nek sedang moodnya enak Jumatan, sambil ngomong ini, kafir sampean man, mlebu rokok sampean, paling ngisor sampean, diintipin rokok, iku sampean mulai gotlorit ya ngambung. Jadi kita ini begini ya, ketika berdakwah itu rumus yang diajarkan sama Nabi itu kita ini merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Ono zaman teko kene dungaren nang masjid lho coba meneh gak rene kena kata dungaren iki lho, ngerti dungaren ya orang Jawa lho ya, itu menyinggung hati lho Pak, nek pengerti ya menyinggung perasaan nek wong Jawa, kecuali bukan orang Jawa ya wis lah guyang-guyu tambah no duduk wong Jawa ya wis. Tapi nek wong Jawa itu sakit hati tuh diomongi begitu. Maka ya alhamdulillah saudaraku mau jadi gitu. Ya. Ojo diomongi dungaren. Kalau orang Jawa loh ya. Jadi kalau misalnya orang seperti itu atau misalnya dia dulu awalnya belum seiman dengan kita tapi keluarganya mengharapkan dia seiman dengan kita, ya maka sebelum ditalkin ya disuruh baca syahadat. Yo, syahadatnya gimana? Yo sama, disuruh mengikuti tadi. Hadis yang kelima, masih ada waktu ya. Wa an Ma'qil ibnu Yasar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Ma'qil bin Yasar bahwa Nabi bersabda, Iqra'u ala mautakum Yasin. Nah, hadis ini yang sering saya katakan tadi, ya bukan salah, tetapi kurang pas memahami dalil. Sehingga seringkali mempraktekkan ayat hadis ini gimana? Wong mati diwacani Yasin. Padahal tidak. Kenapa? Karena ada hadis pendamping dari hadis ini ya. Saya ulang kembali, ada hadis pendamping. Artinya memberikan penguatan kenapa kok ada kata-kata hadis ini gitu. Jadi suatu ketika ada seorang sahabat namanya Sofwan, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku orang-orang yang sudah tua bahwasanya mereka menghadiri Ghudhaif ya, bin Haris Ats-Tsumali, seorang sahabat Nabi ketika parah
sakitnya. Jadi belum meninggal ya, parah. Ia berkata, apakah ada seseorang di antara kalian yang bisa membaca Yasin? Jadi uang si urip, masih hidup. Kemudian Soleh bin Surah As-Sakuni membacakan ketika sampai pada ayat yang ke-40 dari surat Yasin, ternyata orang ini meninggal dunia. Jadi dibacakan ketika masih nazak itu. Sofwan berkata, para orang tua itu berkata, jika dibacakan Yasin, maksudnya orang tua ini sahabat-sahabat senior ya, pada orang yang akan meninggal dunia akan diringankan baginya. Isa bin Mu'tamir membacakan di sisi Ibnu Ma'bad, riwayat Ahmad, dan dinyatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar bahwa sanadnya hasan. Jadi hadirin sekalian, jika ada orang-orang nazar itu ya ini kan pilihan saja. Tapi kalau berdasarkan hadis ini, hadis pendamping ini, bahwa suara-suara yang terdengar dari luar, ya, ketika orang itu nazak, di samping, maksudnya kalau sudah sangat parah kan ditalkin tadi. Tapi kalau masih belum kan akan lebih mudah ya, jika ada suara-suara bacaan-bacaan ayat Quran. Membayangkan apa tidak jenengan? Ono wong tua kate mati terus tenon dangdut ya apa? Ini kan masalah toh. Tapi bagi kita sebagai orang muslim, itu kalau orang lain terserah saja mau dikasih pop rock terserah. Tapi kalau kita kan bagaimana kita ini sebisa mungkin bisa mendengarkan di ujung hidup kita ini lantunan-lantunan ayat. Saya punya teman hadirin sekalian, sudah agak sepuh juga ya, teman ngajar waktu itu ditabrak. Saya masih ngajar di daerah Kapasari, belakangnya Adusada itu ya. Ngebong, daerah Ngebong, dari sekolah swasta di situ. Terus beliau ini sakit Pak, sakit parah. Masuklah ke mana? Rumah sakit Adusada karena yang terdekat ya. Maka beliau itu waktu itu masih zamannya Walkman, tahu Walkman ya? Walkman itu minta diletakkan di samping kepalanya itu ya bunyi-bunyi lantunan-lantunan ayat-ayat Quran begitu. Nah, itu berarti beliau ini paham hadis ini. Ya. Nah, tapi apa Pak misalnya mati diwanya Yasin ya monggo itu memang pendapat karena berdasarkan hadis tadi ya kalau berdasarkan pendamping hadisnya dan keumuman hadis di kata-kata mau takum itu maknanya belum meninggal walaupun ada yang menerjemahkan setelah meninggal sehingga prakteknya apa yang terjadi orang mati dibacakan Yasin ya monggo. Bacaan Al-Quran, apapun ya, tidak hanya Yasin, dapat memudahkan sakaratul maut. Ya. Dan surat yang dibaca tidak hanya surat Yasin, surat apapun. Saya itu pernah bukan menggoda, tetapi ya sempat menyampaikan kepada jamaah ibu-ibu. Saya itu pernah diundang ngaji itu di jamaah Yasinta, tahu Yasinta ya? Yasin tahlil itu ya, diundang. Saya nunggu lama gitu ya. Ya, terus saya goda begini, Bu, misalnya ndak Yasin tuh gimana Pak? Gimana Bu? Loh, surat apa Ustaz? Ya kan banyak di Quran, kok 114 surat. Bu Al-Baqarah, Ali Imran, saya bilang gitu. Karena kan Quran itu bukan hanya Yasin kan? Nanti bunyinya bukan Yasinan Pak, ya Al-Baqarah ya Ali Imranan, lah kok soro-soro. Ya kan? Memang itu loh ayat-ayat Quran, itu nama-nama surat dalam Quran dan ayat Quran itu bukan hanya Yasin. Ya, tapi mungkin guyu-guyu hanya senyum-senyum gitu aja. Ya karena saya juga mengingatkannya sambil berseloroh gitu ya. Ngerti berseloroh ya. Nah, jadi boleh dibacakan surat yang lain. Tapi ingat ini pendapat hadis ini sebelum meninggal. Jadi masih sakaratul maut ya. Dan kalau sudah sangat parah menghentikan maka diganti dengan talqin ya. Ini 5 hadis sebelum saya lanjutkan, ini saya jedakan. Barangkali ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada ya saya lanjutkan. Iya. Yang saya tanyakan tadi dijelaskan bahwa orang meninggalkan sholat itu masih status Islam. Apakah sampai karena meninggalkan sholat itu apakah ada hukumnya wajib disolati jenazah yang meninggal? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
menurut Imam Hambal dari apa itu bahwa orang yang meninggalkan sholat itu hampir sama dengan kafir karena dia sudah tidak melakukan sholat lima waktu. Nah, itu bagaimana caranya? Oke, siap. Yang pertama terkait dengan sholat jenazah, Nabi tidak hanya tidak menyolati orang yang tidak sholat, tapi di beberapa keterangan Nabi juga tidak mau menyolati orang yang tidak mau bayar hutang, atau mayit punya utang belum selesai. Nabi pernah itu ngomong gini, masih punya utang, masih ya Rasul. Nabi tidak mau nyolati, tapi ada sahabat yang katakan, saya yang nanggung ya Rasul. Ya sudah sholati. Nah, terkait tadi orang yang tidak sholat, memang ada hadisnya, tapi ingat Nabi ngomong begini, saya tidak menyolati tapi sholatono ya. Ngerti maksudnya? Maksudnya ini untuk pelajaran bagi mereka yang tidak mau sholat, bahwa orang sekelas Nabi tidak mau nyolati, tetapi Nabi nyuruh sahabat yang lain sholatono, itu begitu. Artinya apa? Kalau jenengan menjadi sesepuh kampung, ya pejabat apalah teras, itu boleh tidak nyolati, boleh lah ya. Tetapi jangan sampai orang ini tidak disolati, karena kewajiban yang hidup kepada yang mati itu 4. Itu hukumnya fardu walaupun kifayah, tapi fardu loh. Jelas ya. Itu sehingga ulama hadis memberikan keterangan, maksudnya memang Nabi tidak mau nyolati supaya menjadi pembelajaran bagi keluarganya dan juga para sahabat yang lain. Jika tidak sholat atau sholatnya jarang, itu ya, dia ngaku Islam tapi sholat jarang, Nabi tidak mau nyolati. Tapi ingat, di kelanjutan hadis itu Nabi nyuruh sahabat untuk nyolati. Itu dimaknai bahwa sekelas Nabi memang tidak mau nyolati. Itu makanya kalau di kampung ada kata sholat ngomongnya, jenengan tidak nyolati tidak apa-apa, tapi ya kudono sing nyolati. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, terkait pendapat, ini pendapat memang. Kalau itu memang dianggap kafir, kafir itu sudah pemutus. Pemutus itu kalau sudah ngomong kafir itu pemutus segala-galanya ya. Satu, kalau terkait waris dia tidak mau warisi. Oh kafir kok. Kafir tidak mau warisi loh ya. Kafir itu tidak mau warisi. Kafir. Dia tidak menjadi wali, wong kafir kok. Misalnya saya tidak sholat, ya jarang-jarang. Terus saya punya anak perempuan, saya tidak boleh jadi walinya dong. Walaupun itu anak kandung saya. Kenapa? Loh saya kafir kok. Kalau itu dihukumi kafir, konsekuensi hukumnya ke sana. Yang kedua, saya tidak berhak mewarisi dia, atau dia tidak mewarisi dari saya. Nah, itu karena itu pendapat satu mengatakan dia tetap kafir, yang kedua mengatakan dia fasik. Ya monggo. Wah ini pendapat kok. Tapi saya kalau ditanya, "Loh Ustaz, setuju yang mana?" Saya setuju yang fasik. Karena begini ya. Saya berharap mereka-mereka yang sekarang sedang males itu ya, males sholat itu ya, mudah-mudahan dibukakan pintu oleh Allah. Mudah-mudahan. Kita doakan. Nah, seperti saya katakan rumus tadi itu, kita mengajak bukan mengejek. Kafir kok nggak sholat kok. Nah, begitu. Ini pendapat. Tetapi memang mereka punya acuan tentunya. Karena yang dimaksud kafir itu kalau memang dia itu tidak meyakini keberadaan hukum sholat itu. Tidak meyakini adanya. Ya memang wong kafir kan tidak meyakini. Maka disebut kafir. Gitu Pak. Oke. Makanya itu maknanya kan sebetulnya bukan pelarangan, itu kan tambihan. Nah, seperti begini ya. Kalau kita membaca hadis, kadang-kadang kalau ada pendamping hadis lainnya, artinya itu dalam istilah hadis namanya syahidun hadis, kalau banyak namanya syawahid, itu akhirnya saling menguatkan. Seperti begini, ini kasus ini keluar dari tema ya, tapi saya sampaikan kenapa? Karena terjadi di masyarakat. Dan mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Contoh pernikahan. Saya ingin tanya dulu. Bab tentang iddah. Iddah itu artinya adalah iddah. Enggak, betul. Artinya apa? Masa tunggu bagi wanita yang dicerai oleh suaminya. Kalau orang itu dicerai oleh suaminya, masa iddahnya berapa?
3 kali suci, bukan 3 bulan loh ya, 3 kali suci. Tahu bedanya? Nek 3 kali bulan kan nanti hitungannya bulan dari perceraiannya, tapi kalau suci kan tergantung. Kalau seandainya dia dicerai posisi sedang mens, oleh telung dina kan sudah bersih ya. Misalnya yang bersihnya sudah mensnya sudah 4 hari yang lalu, terus dicerai pada hari kelima, bisa jadi 3 hari berikutnya kan sudah bersih. Itu dihitung 1. Bukan 1 bulan lah, ya itu hitungan 1. Baru berikutnya bulan berikutnya kan dia men lagi sampai 3 kali suci. Apa maknanya suci itu? 3 kali suci maknanya memastikan bahwa dalamnya kosong, tidak ada janin. Kalau ditinggal mati 4 bulan 10 hari. Kalau sedang hamil sampai melahirkan. Iddah-iddah yang saya sebutkan tadi itu jika ada pernikahan. Paham maksudnya? Jika tidak ada pernikahan, gimana? Ya tidak ada iddah, nggak ada pernikahan kok. Bingung apa enggak? Saya ulang kembali ya. Iddah yang saya sebutkan 3 tadi macam itu disebutkan dalam Quran dan banyak keterangan hadis karena ada pernikahan. Nah kalau tidak ada pernikahan gimana? Ya tidak ada iddahnya. Contoh, maaf ya, muda-mudi sekarang ini kalau bergaul kan bebas. Ada orang namanya A, satunya B. Belum menikah, sudah kecelakaan. Betul? Ada ya? Ada. Akhirnya B ini kan hamil. Maka keluarga B kan bingung toh. Ditakoni B, sapa sing tanggung jawab iki? Dia ngomong nunjuk namanya A. Maka keluarga B datang ke A. Ya apa, siap gak siap kamu harus nikahi anak saya. Begitu kan? Karena kan takut malu kan? Maka terjadilah pernikahan. Dia posisi sedang hamil. Boleh apa tidak? Nah, pertanyaannya boleh apa tidak? Kan hamil toh? Tadi katanya iddahnya kalau hamil sampai melahirkan. Lah iki kecelakaan terus dikawinkan, boleh apa tidak? Yakin? Ya boleh, kenapa boleh? Karena tidak ada pernikahan, tidak ada iddahnya. Cuman konsekuensinya kalau B ini melahirkan anak nanti namanya C misalnya, maka C ini bukan anaknya A, tapi anaknya B. Iya kan? Karena belum ada pernikahan. Dan A ini tidak berhak jadi walinya C kalau dia melahirkan. Ya kalau dia nanti menikah. Paham ya? Walaupun secara teori ini bapak biologisnya, tapi secara hukum fikih dia bukan siapa-siapa. Kenapa? Loh karena dia melakukannya sebelum ada pernikahan. Kalau sebelum pernikahan namanya apa? Lah namanya apa? Lah perzina. Kasus yang kedua, A dan B melakukan kecelakaan ya sebelum pernikahan. Kemudian B ini kan bingung tuh golei A. A ini dicari tidak ada. Mbak hilang ditelan bumi. Ada tuh yang model gitu kan? Gak tanggung jawab lari. Akhirnya B ini bingung untuk keluarganya. Ketemulah orang namanya D. D ini bukan siapa-siapa Pak. Bukan siapa-siapa. Akhirnya ngomong gini. Ngomong nang D. Jaluk tolong ya iki anakku nikah ono iki gitu. Kenapa? Izin bapaknya gak ono. Engko lek lahir sampe cerai gak apa-apa. Maka menikahlah D dengan B. Boleh apa tidak? Ya boleh, karena tidak ada pernikahan sebelumnya ya tidak ada iddah. Cuma nanti kalau B ini melahirkan, namanya C misalnya, itu bukan anaknya D loh ya, tapi anaknya B. Itu yang disebut dalam kaidah hadis namanya ummul walad. Jelas ya? Anaknya ibunya, bukan anak bapaknya. Pertanyaan begini, D tadi kan bukan siapa-siapa toh? Boleh nggak urun kepada B ini? Setelah menikah tadi boleh nggak urun? Ngerti urun nggak? Tanda kutip. Ngerti urun nggak? Urun ngerti nggak? Boleh nggak berhubungan dengan B? D tadi boleh nggak berhubungan dengan D yang sudah hamil tadi? Boleh nggak? Kok bingung jawab? Ragu-ragu, jadi nggak tahu. Ya boleh, wong dia sudah suami istri kan? Dia kan dia sudah suami istri. Perkara kan nggak mungkin Pak sudah hamil, terus ini hubungan suami istri B dan D terus jadi lagi kan nggak mungkin Pak. Kan jadinya ya cuma satu tadi itu toh. Cuma kalau lahir nanti bukan anaknya D loh ya. Nah, tadi kan disuruh cerai toh sama ibunya. Engko lek anakku lahir ceraiin ya. Wong jenenge kadung tresno ya, Pak, kadung cinta. Diterusno oleh apa enggak? Ya oleh wong bojone kok. Terus setelah 2 tahun si B ini punya anak. Nah, anaknya siapa itu? Anaknya D. Jelas ya?
begitu. Itu yang terjadi di masyarakat. Ini sebagai tambihan, sebagai pembelajaran supaya kita tidak seenaknya. Cuma yang terjadi di masyarakat karena sudah 25 tahun menikah, nah terus ini menjadi walinya. Tidak boleh, harusnya hakim. Ya supaya jadi pembelajaran, masih awakmu sing tanggung jawab, tapi kami ini status hukum fikihnya bukan anak sampean ini. Itu kan sama dengan tadi loh, Nabi tidak mau nyolati sebagai pembelajaran. Ojo gampang-gampang. Nah, itu begitu. Jelas ya? Nah, cuman banyak orang lupa enggak. Terus orang mana Pak? Ya apa nek A iki mati, boleh enggak apa saudaranya A ini menjadi walinya? Lho wong A gak oleh kok dulure. Lho, A ini kan sampean sapa kan bukan siapa-siapa, bukan bapaknya dia. Wong ini yang A saja ndak boleh menjadi walinya apalagi saudaranya. Lho siapa Anda? Kan begitu kan? Pak Lie kan Pak Lie, ya Pak Lie wong dia tidak ada pernikahan. Om pernikahannya setelah 4 bulan berikutnya. Kenapa nih saya sampaikan? Saya itu pernah diundang manten, kira-kira dapat 4 bulan itu melahirkan. Saya ngomong dalam hati, sakti ya iki ya. Iso lahir petang wulan. Umumnya kan 9 wulan ya. Lah iku mau maksudnya di DP mau. Tak pikir oh sakti banget wong iki ya. Berarti termasuk hebat. 4 bulan so lahir gitu ya kan aneh gitu ya. Maka ini pembelajaran bagi kita supaya kita hati-hati di dalam bergaul ya. Dan itu yang terjadi banyak di masyarakat ya. Saya ngomong hukum fikihnya loh ya. Hukum fikihnya boleh. Kenapa? Karena rumus iddah itu jika diawali dengan pernikahan. Kalau tidak ada pernikahan ya tidak ada iddahnya. Ya. Enggak ada pernikahan. Mestinya dilanjutkan tapi adzan sudah masuk isya. Ada pertanyaan lagi? Ya Pak? Iya. Kan tadi A dan B tadi. Kenapa? Loh. Kan pertanyaannya nikahnya kapan? Ya tidak boleh, Bu. Tadi kan saya bilang bukan. Itu bukan bapaknya loh ya. Walaupun si menghamili. Kenapa? Karena dia melakukan sebelum belum nikah. Maka tadi rumusnya kalau belum nikah jenenge apa? Lah ya wis. Anake sapa iku? Anak ibuke. Jenengan tahu tak cerita-cerita tentang apa namanya itu perbudakan zaman Nabi dulu. Itu kan ada istilah umul walad. Jadi orang yang punya budak itu kan boleh menghamili budaknya, tapi bukan anaknya loh, tapi anak ibunya. Jelas ya? Bukan anak dia, maka dia tidak mewarisi. Kalaupun dia mau ngasih waris, kalaupun mau ngasih sesuatu, itu namanya wasiat. Jelas? Jelas sampai sini? Cukup? Ayo Mas. Ya gue lek kurang mari sholat. Nek diimbui mana? Santai saja ya. Ini tadi saya katakan tahu hukumnya, ya ini berlaku hukum bagi kita. Jadi kalau ada tetangga saudara yang seperti itu ingatkan. Tapi nek gak gelem dilingno ya culno ya pemane. Mas sampean gak berhak dadi waline lho. Sampai dudu bapak lho, aku ki sing gawe ki aku. Iya tapi sampean biyen kebobolan dhisik. Nah begitu. Tapi ngotot ya culno ngotot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.